Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, agar kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Sehat, Bu. Baik. Baik-baik saja. Baik. Laras baik. Nurul bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik. Risma, Marsa, Anton semuanya juga sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Walaupun kalian di rumah ya, pembelajaran kita masih secara daring. Tolong untuk mematuhi selalu protokol kesehatan ya. Dimanapun kalian berada, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu sering-sering mencuci tangan ya. Jadi ingat itu biar kita bisa selalu sehat dan bisa segera bertemu kembali ya. Nah anak-anak, pada hari ini kegiatan kita adalah bimbingan kelompok ya. Sudah pernah ada yang mengikuti bimbingan kelompok? Ada yang sudah pernah mengikuti? Oh, Lara sudah, bagus. Lupa. Iya. Anton, tolong HP-nya ditaruh dulu ya, Nak ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya sudah pernah mengikuti? Belum, Bu. Belum, oke ya. Sekarang apa itu? Kita kegiatannya bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita mau masuk ke kegiatan inti, sebaiknya kita perkenalan dulu biar kelompok ini bisa lebih akrab lagi ya. Perkenalan saya mulai dari saya sendiri ya, nanti tolong ikuti ya. Nama saya Indria Widiawati, saya dipanggil Ibu Indria. Silahkan berikutnya, siapa? Perkenalkan, nama saya Laras Puspitasari, biasa dipanggil Laras. Oke, terima kasih. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Anton Saputra, dipanggil Putra. Oke, terima kasih. Lanjutnya? Perkenalkan, saya Marsha Laudina, biasanya dipanggil Perkenalkan, Marsha. nama saya Risma Koirunisa, biasa dipanggil Risma. Oke, yang terakhir, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati, biasa dipanggil Nurul. Oke, terima kasih sekali ya. Semoga saling mengenal, jadi kita bisa semakin akrab gitu ya. Nah, tadi Bu Indri sudah menyampaikan kalau kegiatan kita ini tentang layanan bimbingan kelompok. Tentunya pada layanan ini ada tema yang kita bahas ya. Nah, tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hoax di media sosial. Nah, tujuan dari membahas tema ini adalah agar kalian semua, kita semua bisa mengetahui hoax itu apa dan bisa mengatasi penyebaran berita hoax di media sosial. Gitu. Nah, nanti manfaatnya dari bimbingan kelompok ini adalah dengan kita melaksanakan bimbingan kelompok, kita bisa aktif mengeluarkan pendapat, bisa aktif mengeluarkan apa itu unek-unek kita tentang hoax di media sosial. Jadi kita bisa saling tukar informasi dengan memanfaatkan dinamika di kelompok ini. Ya, gitu ya, sudah paham? Sudah, Bu. Sudah ya, semuanya juga sudah ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita patuhi bersama-sama. Ya, jadi dalam kegiatan ini ada asas keterbukaan. Nah, apa itu asas keterbukaan? Jadi asas keterbukaan itu semua anggota kelompok secara terbuka mengungkapkan pendapatnya tanpa malu-malu, ya toh? Jadi terbuka mengungkapkan, oh kalau saya pendapat saya begini, jadi silahkan mengungkapkan pendapat kalian. Kemudian asas kesukarelaan, jadi kalian ikut pada bimbingan kelompok ini tanpa ada paksaan. Kalian ikut secara sukarela. Kemudian ada asas kekinian dan asas kenormatifan. Nah, itu adalah asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok. Nah, nanti kegiatan ini akan kita lakukan selama 1 kali 45 menit atau 1
kali pertemuan atau 1 jam pelajaran seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Paham? Oke, Sudah, Bu, sudah. alhamdulillah. Bagus sekali. Nah, ini nanti teknik yang kita gunakan adalah diskusi. Jadi, kalian semua saya mohon, saya harapkan aktif dalam kegiatan diskusi ini. Jadi, kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari anggota kelompok yang lain tentang topik yang kita bahas. Begitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, bagaimana kalau kita main game dulu? Setuju apa tidak? Setuju. Setuju? Setuju. Oke ya. Gini gamenya. Silahkan kalian tirukan apa yang Bu Indri ucapkan. Oke? Oke, siap. Ya. Yang lainnya ya, silahkan di-unmute dulu, tirukan apa yang Bu Indri ucapkan. Ya. Ya, Bu. Ya. Ite, ite. Ite, ite. Oke. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Ite, ayam. Ite, ayam. Ayam, ite. Ayam, ite. Berapa jumlah ite? Berapa jumlah ite? Oh, ite. Begitu kan, Bu? Nah, berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Oke, luar biasa ya. Semuanya berarti sudah fokus. Semuanya sudah bisa ya berkonsentrasi menirukan apa yang Bu Indri ucapkan tadi begitu ya. Gimana? Sudah siap ya kita masuk ke kegiatan inti? Siap, Bu. Siap. Di sini Bu Indri akan menampilkan sebuah video dari YouTube tentang hoax di media sosial. Tolong kalian perhatikan ya. Bentar, saya tampilkan dulu. Bagaimana? Sudah nampak ya? Oh iya, masuk. Gua nonton video dulu ya. Gua udah nggak tidur nih. Belut nih. Belut nih. Gue sini dulu ya. Gue pinjam laptop ya.
Lu tadi nyemetin gua. Enggak kok, gue cuma cekin doang. Gue aja nih. Oh ya udah. Dengan Bapak Agun, ya, kami kantor sekarang. Ada apa ya? Nanti akan kami jelaskan di kantor. Hati-hati bagi Anda yang gemar membagikan berita hoax di media sosial. Di Senggalet, Bangka Belitung, seorang pria menyebar berita hoax tentang penyaluran dana untuk seorang pelajar salah satu calon legislatif Dapil 2 ditangkap polisi. Tersangka mengunggah berita hoax di halaman Facebook bagikan sebanyak 1000 kali ke dalam. Nah, bagaimana? Sudah melihat videonya? Sudah, Bu. Nah, kalau kalian sudah melihat videonya, sudah mengamati, silahkan sekarang kalian menyampaikan pendapat kalian tentang video tadi. Dimulai dari Laras terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Laras setelah melihat video tadi? Pendapat saya, berita hoax itu cepat menyebarnya ya, Bu, terutama di media sosial sekarang ini. Apalagi musim pandemi, semuanya serba online, terus langsung menyebar gitu aja. 1 menit kemudian itu sudah banyak yang lihat kayak gitu. Oke, kalau yang lain dari Nurul, bagaimana pendapatnya? Kalau pendapat saya, dalam bermedia sosial itu kita harus bijak untuk menyaring informasi. Dan kalau dalam bermain media sosial atau internet itu semua sudah diatur dalam pasal-pasal sehingga kita tidak bisa seenaknya sendiri untuk menyebar hoax. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih. Kemudian Risma, bagaimana pendapatnya Risma? Halo Risma? Oh, kalau begitu Anton dulu saja. Anton, bagaimana pendapatnya Anton Saputra? Bagaimana peran bagaimana cara membedakan berita hoax dan berita fakta?
Itu ya, berita hoax dan berita fakta. Kemudian Marsha, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya, apabila kita tahu berita itu hoax atau mungkin seperti menjelek-jelekkan atau gimana, itu sebaiknya segera dilaporkan. Soalnya yang ditakutkan kan kalau berita itu benar-benar hoax, bakal banyak orang yang tertipu oleh berita itu. Dan juga agar si pelaku penyebar berita hoax itu segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan keresahan. Gitu. Oke, ya terima kasih. Risma, bagaimana bisa menyampaikan pendapatnya? Benar-benar bijak dalam bermedia sosial karena sesuatu yang hoax itu gampang untuk menyebarnya. Ya, terima kasih. Pendapat kalian semuanya luar biasa, hebat-hebat sekali. Nah, tentunya kalau di zaman sekarang ini ya, pasti kita semua itu punya media sosial, ya apa tidak? Ya. Iya ya, pasti Facebook punya, Instagram punya, WhatsApp punya, apalagi YouTube punya ya. Sekarang itu kayaknya hidup itu di media sosial, itulah gambaran hidup kita sehari-hari itu diekspresikan di media sosial. Nah, ternyata itu penyebaran berita hoax itu ternyata cepat sekali ya di media sosial. Nah, kalian sebenarnya sudah tahu apa belum? Hoax itu apa? Arti hoax itu apa? Sudah tahu? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Iya, bagaimana Lara? Berita bohong secara umum. Berita bohong. Nah, Anton tadi mau menyampaikan pendapat kalau hoax itu apa? Enggak jadi, Bu. Enggak jadi. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pengertian hoax itu apa? Bagaimana? Belum tahu ya. Kalau begitu Bu Indri bisa share materi di sini. Apa itu hoax sebenarnya? Nah, ini bisa kita saksikan bersama-sama. Sudah tampak di layar kalian? Bagaimana? Sudah tampak di layar kalian? Sudah. Sudah. Nah, apa itu hoax? Di sini istilah hoax itu jika diterjemahkan ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu berarti berita palsu. Nah, jadi tadi benar pendapatnya Laras, hoax itu berita palsu atau berita bohong. Ini tadi materinya sudah saya share di grup WhatsApp kalian, nanti bisa kalian cermati sekali lagi ya. Nah, ini. Nah, jadi intinya hoax itu berita yang seolah-olah benar, tapi sebenarnya bohong. Jadi butuh pencermatan untuk memastikan ini benar atau berita yang salah. Jadi itu pinter-pinternya kita menganalisis, mencermati berita itu benar atau berita itu salah gitu. Nanti materinya silahkan kalian buka ya untuk lebih ini. Di sini ada ciri-ciri hoax, kemudian penyebaran berita hoax dan sebagainya sudah saya share di grup WhatsApp kelas kalian ya. Nah, kemudian kalian tadi sudah menyampaikan pendapat kalian setelah menyaksikan video tadi. Kemudian kalian tadi sudah menyampaikan juga tentang pendapat kalian tentang pengertian hoax ya. Kalau menurut kalian ciri-ciri berita hoax itu yang bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan lebih dulu pendapatnya? Ciri-ciri berita hoax itu bagaimana? Sumbernya tidak terkenal. Sumber yang menyampaikan berita itu tidak terkenal. Tidak terkenal, oke. Terus ada lagi? Beritanya tidak valid. Beritanya tidak valid, oke. Nurul, ada yang mau disampaikan? Sumbernya tidak terkenal, beritanya tidak valid. Kemudian apa lagi? Apa biasanya? Nah, ada ya, sumbernya tidak terkenal atau tidak jelas, ya kan? Jadi terus biasanya itu memakai kata-kata yang apa ya, hiperbola, jadi dilebih-lebihkan. Ya kan, jadi biar menarik untuk dibaca, kemudian mudah lagi untuk di-share begitu kan. Kalau kata-katanya menarik itu kan pasti
kita ndang-ndang buka ya, atau kita cepat-cepat buka, oh ini berita apa, oh ini berita apa, nanti saya tertarik langsung saya share ke teman, padahal itu belum tentu kebenarannya ya. Kalau menurut kalian penting atau tidak melakukan mengatasi penyebaran berita hoax itu? Sangat penting, Bu, sangat penting. Sangat penting. Kenapa kok penting sekali? Karena penyebaran berita hoax itu sangat meresahkan, apalagi yang terkena dampaknya kayak gitu, Bu. Dan itu pemicu kayak pertengkaran atau sejenis apa itulah, Bu, kayak gitu. Iya, iya. Bisa menyebabkan perselisihan, bisa menyebabkan tawuran ya, kalau di kota besar ini musuh ini, akhirnya jadi tawuran seperti itu ya. Jadi menurut kalian penting sekali ya untuk mencegah penyebaran berita hoax itu. Kalau cara kalian sebutkan satu-satu untuk mencegah penyebaran berita hoax itu apa yang akan kalian lakukan? Dari Nurul coba. Kalau saya yang pertama mencermati isi berita tersebut. Ya. Kalau emang berita itu bahasanya atau itu menarik banget, terus kayak agak ragu untuk ini berita benar apa enggak, lebih baik disimpan sendiri. Oke, ya bagus sekali ya. Kalau Marsha, bagaimana caranya untuk mencegah penyebaran berita hoax itu gimana? Kalau untuk saya biasanya kan berita-berita itu ada yang memberitakan lain. Jadi itu lebih baik mencari sumber lain. Biar lebih paham lagi apa yang dibahas. Terus kalau belum yakin akan kebenaran berita itu, lebih baik juga disimpan dulu. Oke, ya. Nah, ini karena waktunya sudah hampir habis ya. Nanti Bu Indri juga akan membagikan LKPD atau tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti tolong kalian kerjakan ya. Nanti saya share lewat grup WhatsApp kelas kalian. Nah, ada kurang lebih 5 pertanyaan di sini. Nah, ini ya, nanti tolong dikerjakan. Gitu ya, sudah jelas ya? Nah, karena waktu kita terbatas ya, hanya 45 menit. Sekarang bagaimana kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari membahas diskusi kita tentang penyebaran berita hoax di media sosial tadi? Siapa perwakilan saja menyampaikan kesimpulannya? Laras, coba kesimpulan yang bisa didapat apa? Halo, Laras? Oh, tidak bisa ya. Nurul, bagaimana kesimpulan yang bisa didapat dari kita kegiatan bimbingan kelompok ini tadi apa? Tentang hoax di media sosial. Halo? Anton, kalau Anton bagaimana kesimpulannya yang bisa didapat? Lebih bijak untuk memberitakan berita itu benar atau tidak. Oke ya. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan, kita harus meneliti dulu ya, tidak langsung asal dapat berita langsung share ya. Itu kita cari dulu kebenaran dari berita tersebut itu benar-benar atau berita bohong. Jadi kita harus mencermati lebih dulu. Gitu ya. Kita harus bijak menggunakan media sosial ya. Kemudian harapan yang kalian rencanakan atau rencana yang kalian akan lakukan setelah mengetahui materi tentang hoax di media sosial ini apa? Coba, Marsha. Kalau yang akan saya lakukan itu yang pertama, lebih berhati-hati lagi. Baik dalam menerima ataupun membagikan informasi yang ada. Soalnya ya, karena hoax sendiri itu sebenarnya benar-benar membahayakan. Baik untuk yang menyebarkan ataupun yang membuat. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi bisa Bu Indri tarik kesimpulan dari kegiatan diskusi ini tadi, kalau hoax itu adalah berita bohong, berita yang belum jelas kebenarannya.
Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus bijak. Kita harus meneliti dulu, harus cermat dulu untuk menyampaikan berita-berita yang kita dapat dari orang lain yang belum tentu jelas kebenarannya. Jadi pesan Bintri, bijaklah menggunakan media sosial. Ingat, jarimu sekarang adalah harimaumu ya. Sekarang kan kita di sini, jari kita di medsos itulah ya. Itu pesannya Bintri. Nah, terima kasih ya. Kalian semua sudah sangat baik berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Semuanya hebat, luar biasa, mengungkapkan pendapat dengan baik. Nah, kemudian minggu depan kita akan bertemu lagi di kegiatan bimbingan kelompok. Minggu depan kita membahas LKPD yang tadi sudah saya share ya. Itu jawabannya kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Nah, pesan Bu Indri tetap ya, di rumah ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Nah ya, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Nah ya, berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, terima kasih semua anak-anakku yang hebat, kalian luar biasa, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Kegiatan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.